Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Nani Suwarni bersama jajarannya dari bidang kesehatan hewan dan bidang peternakan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK bagi hewan ternak sapi milik warga. Berlangsung di Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat pada Rabu 29 Juni 2022. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah mengajukan sebanyak 1.700 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun yang saat ini sudah diterima sejumlah 700 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari sejumlah 700 dosis vaksin PMK pada pelaksanaan penyuntikan hewan ternak di Desa Cicau ini, merupakan 100 dosis terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat. Penjabat Bupati Bekasi berharap, dengan upaya vaksinasi PMK ini seluruh hewan ternak di Kabupaten Bekasi bisa terhindar dari penularan penyakit mulut dan kuku. Mudah-mudahan dengan ini sapi-sapi yang memang punya potensi tertular bisa kita lindungi. Selebihnya nanti masih akan, karena kita total 1.700 ya, baru 700 yang 1.000-nya itu mungkin di tahap berikutnya. Dengan harapan seluruh sapi, kambing, domba, kerbau yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa tercegah dari penularan penyakit mulut dan kuku. Kalau dilihat dari angka yang sakit sudah mencapai 400 sekian. Namun sembuh sudah bisa di atas 60% sudah disembuhkan, walaupun ada yang mati dan harus mati dengan terpaksa gitu. Tapi dengan vaksinasi yang sekarang datang ini, insya Allah angka kesembuhan dan atau tidak tertularnya lebih tinggi gitu. Mudah-mudahan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Nani Suwarni mengatakan, pada tahap pertama ini pihaknya telah melaksanakan vaksinasi hewan ternak di 8 wilayah kecamatan dari 700 dosis vaksin PMK yang diterima pemerintah daerah. Selain itu pihaknya juga telah membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memonitoring dan melakukan upaya pengawasan hewan ternak di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai langkah mengantisipasi serta mengatasi apabila terjadinya penularan penyakit PMK berbahaya ini. Sementara itu, para pemilik hewan ternak di Desa Cicau tersebut saat menyambut baik langkah dari pemerintah daerah yang telah memberikan vaksin PMK untuk hewan ternak miliknya. Upaya-upayanya kita mengadakan edukasi dan pembentukan untuk veteriner. Surveillance itu pengawasan langsung ke 23 kecamatan, artinya mengawasi langsung apa yang akan kita tempuh. Jika memang sakit, kita kasih obat yang bisa tepat sehingga sapi bisa kita tolong. Dan PMK ini tidak menularkan ke manusia, tetapi dari sapi ke sapi. Radiusnya kurang lebih 15 kilo melalui udara, itu menularkan terhadap sesama sapinya, ke manusianya tidak. Dan dagingnya pun masih bisa dikonsumsi, aman untuk manusia asal digodok dengan atau digodok ya, direbus lah. Kalau untuk hewan kurban karena mau dipotong tidak divaksin, yang divaksin itu adalah untuk yang IB ya dan betina atau yang sedang hamil atau untuk penyusu atau pedet dan yang pengembang biakan. Kalau sapi perah lah ya, kalau sapi potong tidak termasuk ke dalam vaksin ini. Sementara itu, para pemilik hewan ternak di Desa Cicau tersebut saat menyambut baik langkah dari pemerintah daerah yang telah memberikan vaksin PMK untuk hewan ternak miliknya. Sehingga keresahan para peternak terhadap penyakit kuku dan mulut ini bisa teratasi dengan diselenggarakannya vaksinasi. Sangat berterima kasih banyak gitu kepada pemerintah, berarti kepeduliannya itu diterima dengan penuh hati lah gitu, banyak ribu terima kasih, mudah-mudahan ternaknya pada sehat terus gitu. Tapi di sini kan kalau yang kena mah belum ada Pak, makanya saya berterima kasihnya sebelum terjadi ini karena kepeduliannya pemerintah, jadi alhamdulillah ya sudah divaksin, mudah-mudahan nggak tertular gitu. Ya harapannya mah biar sehat terus aja gitu. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, untuk Ibu Mukti TV melaporkan.